Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 11. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Sri Prihati di channel Sri Prihati Math. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan matriks dan aplikasi matriks. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyelesaikan persamaan matriks. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Apa itu yang dimaksud dengan persamaan matriks? Mari kita lihat di sini pembahasannya. Jika A dan B adalah matriks-matriks yang diketahui dan X adalah matriks yang akan kita cari, matriks A, B, dan X adalah matriks berurdu 2 kali 2 dan A bukan matriks singular, maka yang dinamakan penyelesaian persamaan matriks yang pertama ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama untuk AX sama dengan B, AX dan B ini adalah matriks, A dan B adalah matriks yang diketahui dan X adalah matriks yang akan kita cari. Maka penyelesaiannya adalah matriks X sama dengan A inverse kali B. Persamaan yang kedua, XA sama dengan B. Penyelesaiannya adalah matriks X sama dengan B kali A inverse. Bagaimana cara mendapatkan penyelesaiannya ini? Mari kita lihat cara mendapatkan rumus penyelesaian persamaan matriks berikut. Jika ada persamaan matriks A, X sama dengan matriks B, di mana matriks A dan matriks B adalah matriks yang diketahui dan berurdu 2 kali 2 dan bukan matriks singular, berarti dia mempunyai inverse. Maka cara mendapatkan penyelesaiannya, nanti kan akan ketemu matriks X sama dengan matriks sekian ya. Supaya di sebelah kiri ini tinggal matriks X, kalau pada persamaan fungsi aljabar kan kalau ada AX sama dengan B itu X sama dengan B dibagi A ya. Tetapi kalau pada persamaan matriks tidak ada pembagian matriks ya. Jadi supaya ruas sebelah kiri ini tinggal X, maka supaya X itu dikalikan sebuah matriks sama dengan X, maka matriks yang dikalikan itu adalah matriks identitas. Nah, supaya matriks A ini sama dengan matriks identitas, maka harus dikalikan dengan inverse-nya ya. Sehingga persamaan AX sama dengan B di sebelah kiri kita kalikan dengan A inverse, maka di ruas sebelah kanan di depan juga dikalikan dengan A inverse. Jadi mengalihkan A inverse dari sebelah kiri untuk masing-masing ruas kiri dan kanan ya. Sehingga ini A inverse kali A itu adalah sama dengan matriks identitas kali X sama dengan matriks A inverse matriks A kali B. Matriks identitas kali matriks X itu sama dengan matriks X ya, sehingga diperolehlah bahwa matriks X itu sama dengan A inverse kali B. Nah, ini adalah cara mendapatkan penyelesaian dari persamaan matriks yang pertama. Bagaimana untuk penyelesaian persamaan matriks yang kedua? Jika ada persamaan matriks X kali A sama dengan B, maka supaya ini A-nya menjadi matriks identitas, maka harus kita kalikan dengan A inverse dari sebelah kanan ya. Ruas kiri kita kalikan dengan A inverse di sebelah kanan, maka ruas kanan juga kita kalikan dengan A inverse di sebelah kanan ya. Sehingga ini
A kali A inverse itu sama dengan matriks identitas, sehingga ini menjadi X kali matriks identitas sama dengan ini yang B ini dikalikan matriks identitas kalikan dengan inverse matriks A, sehingga yang sebelah kanan menjadi B kali A inverse. Matriks X dikalikan matriks identitas adalah sama dengan matriks X, ya, sehingga diperoleh matriks X sama dengan B kali A inverse. Jadi jika ada persamaan matriks AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B. Untuk persamaan matriks X kali A sama dengan B, maka matriks X sama dengan B kali A inverse. Berikutnya kita lihat bagaimana contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Misalnya ada contoh yang pertama. Tentukan matriks X jika diketahui matriks 3, 1, 5, 2 kali matriks X sama dengan matriks negatif 2, 8, 4, 0. Matriks 3, 1, 5, 2 X sama dengan matriks negatif 2, 8, 4, 0. Ini adalah dianggap sebagai matriks A, ini dianggap sebagai matriks B, karena matriks ini, dua matriks ini adalah matriks yang diketahui. Ya, jadi persamaannya menjadi matriks AX sama dengan B. Tadi kita peroleh bahwa penyelesaiannya matriks X sama dengan A inverse kali B. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Maka matriks X sama dengan inverse dari matriks ini 3, 1, 5, 2 dikalikan matriks B, yaitu negatif 2, 8, 4, 0. Kita cari inverse dari matriks ini 3, 1, 5, 2. Cara menentukan inverse sebuah matriks yaitu 1 per determinannya, yaitu determinannya berarti 3 kali 2 dikurangi 1 kali 5. Kemudian ini 3 dan 2 nya ditukar A dan D, ya. Kemudian yang ini dinegatifkan, ya. Sehingga ini menjadi 2 negatif 1 negatif 5 3 dikalikan matriks B-nya tetap ini negatif 2, 8, 4, 0. 3 kali 2 adalah 6 dikurangi 1 kali 5 adalah 5, ya. Ini tadi matriksnya masih sama, 2 negatif 1 negatif 5 3, yang ini adalah negatif 2, 8, 4, 0. 6 dikurangi 5 adalah 1, ya. Kemudian dua matriks ini dikalikan. Ingat cara mengalihkan dua matriks. 2 kali negatif 2 adalah negatif 4 ditambah negatif 1 kali 4 adalah menjadi dikurangi 4. 2 kali 8 16 ditambah negatif 1 kali 0 adalah 0. Negatif 5 kali negatif 2 adalah 10 ditambah 3 kali 4 adalah 12, ya. Kemudian negatif 5 kali 8 adalah negatif 40 ditambah 3 kali 0, 0. Negatif ini 1 per 1, 1, ya. Dikalikan dengan matriks tadi negatif 4 dikurangi 4 adalah negatif 8. 16 ditambah 0 adalah 16. 10 ditambah 12 adalah 22. Negatif 40 ditambah 0 adalah negatif 40. Jadi persamaan matriks 3, 1, 5, 2 X sama dengan negatif 2, 8, 4, 0 ini dapat diselesaikan. Penyelesaiannya adalah bahwa matriks X itu sama dengan negatif 8, 16, 22, negatif 40.
Anda bisa membuktikan nanti matriks 3152 kalau dikalikan matriks X ini negatif 8, 16, 22, negatif 40. Nanti kalau dikalikan pasti akan ketemu negatif 2, 8, 4, 0. Bisa dicoba ya di rumah ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan matriks X jika diketahui matriks X dikalikan matriks 3152 sama dengan matriks negatif 2, 8, 4, 0. Kita gunakan tadi matriksnya sama dengan yang contoh 1, hanya persamaannya yang beda. Tadi kalau X-nya di sebelah sini, di sebelah kanan, sekarang X-nya di sebelah kiri. Bagaimana penyelesaiannya? Matriks X kali matriks 3152 sama dengan matriks negatif 2, 8, 4, 0. Ini adalah bentuk XA sama dengan B. Maka penyelesaiannya matriks X sama dengan B kali A inverse. B-nya ini negatif 2, 8, 4, 0. A-nya adalah ini 3152, diinverskan. Inversnya berarti 1 per determinannya 3 kali 2 dikurangi 1 kali 5 ya, intinya ditulis tetap ya. Kemudian yang ini dibalik tadi, ini menjadi ini menjadi 2, kemudian ini dinegatifkan ya, jadi 2 negatif 1 negatif 5 3. Ini tadi 6 dikurangi 5 adalah 1 dibagi 1 adalah 1, sehingga matriks X sama dengan matriks ini negatif 2, 8, 4, 0 dikalikan matriks ini ya, 2 negatif 1 negatif 5 3. Nah sekarang kita kalikan, mengalikan matriks dengan matriks ya, berarti negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4 ditambah 8 kali negatif 5 adalah dikurangi 40 ya. Kemudian negatif 2 kali negatif 1 adalah 2 ditambah 8 kali 3 berarti 24 ya. Kemudian 4 kali 2 8 ditambah 0 kali negatif 5 0. 4 kali negatif 1 negatif 4 ditambah 0 kali 3 0 ya. Kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan, negatif 4 dikurangi 40 berarti sama dengan negatif 44. 2 ditambah 24 adalah sama dengan 26. 8 ditambah 0 adalah 8, negatif 4 ditambah 0 adalah negatif 4. Jadi penyelesaian dari persamaan matriks X kali 3, 1 kali matriks 3, 1, 5, 2 sama dengan matriks negatif 2, 8, 4, 0. Penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 44, 26, 8, negatif 4. Demikian juga ini nanti Anda bisa membuktikan bahwa matriks ini negatif 44, 26, 8, negatif 4 kalau dikalikan dengan matriks 3, 1, 5, 2 pasti akan menghasilkan matriks negatif 2, 8, 4, 0. Bisa dicoba sendiri ya, secara mandiri. Berikutnya untuk selanjutnya, kita tunggu ya. Berikutnya adalah tentang aplikasi matriks. Kalau tadi adalah persamaan matriks, berikutnya adalah tentang aplikasi matriks, yaitu menyelesaikan masalah menggunakan matriks. Jika diberikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, AX ditambah BY sama dengan C dan BX ditambah QY sama dengan R,
jika SPLDV ini ditulis dalam bentuk matrik akan menjadi matrik A, B, P, Q dikalikan matrik X, Y sama dengan matrik CR ya. Kalau kita kalikan manual, A kali X adalah AX ini ditambah B kali Y berarti plus BY akan sama dengan C yang ini sebelah kanan. Ini yang baris pertama. Baris yang kedua, P kali X PX ditambah Q kali Y ditambah QY sama dengan R ya. Jadi matrik ini, perkalian matrik ini atau persamaan matrik ini sama dengan ini sistem persamaan linear dua variabel di atas ya. Jadi kalau SPLDV ini ditulis dalam bentuk matrik akan menjadi demikian ya. Jadi tinggal nulis koefisiennya, kemudian ini adalah variabelnya, yang ini adalah hasilnya sebelah kanan ya. Nah, SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel ini dapat diselesaikan dengan dua cara ya. Yang akan kita bahas ini adalah dengan dua cara. Yang pertama atau A dibahas dengan menggunakan cara inverse matrik. Yang kedua akan diselesaikan dengan cara determinan matrik atau aturan Cramer. Bagaimana cara menyelesaikan dengan inverse matrik dan aturan Cramer atau determinan matrik? Mari kita saksikan contoh berikut. Sebelum ke contoh, kita lihat definisinya ya, atau formulanya. Untuk cara inverse matrik tadi, persamaan matrik yang A, B, P, Q kali X, Y sama dengan matrik CR. Ini adalah bentuknya bisa kita analogikan atau kita samakan bentuk matrik persamaan matrik A, X sama dengan B. Kenapa? Karena nanti ini matrik A dan matrik B nya ini diketahui, sehingga matrik ini ya A, B, P, Q ini diketahui, berarti A, yang CR juga diketahui yaitu B. Nah, kita akan mencari XY, maka ini sebagai X nya yang akan kita cari. Persamaan matrik AX sama dengan B, maka penyelesaiannya X sama dengan A inverse kali B. Berarti kalau A nya adalah A, B, P, Q, berarti XY, X nya adalah XY, XY nanti sama dengan inverse dari matrik A, B, P, Q dikalikan CR. Oke, untuk cara yang kedua atau B, cara determinan matrik atau aturan Cramer, itu bagaimana? Tadi persamaan matriknya ini ya, A, B, P, Q, X, Y sama dengan CR ya. Kita gunakan determinan. Determinannya adalah sama dengan determinan matrik A ini, yaitu determinan dari matrik A, B, P, Q. Lalu determinan X atau DX-nya adalah dengan cara mengubah kolom pertama dengan matrik B-nya ini, yaitu sehingga DX-nya adalah C, B, R, Q. Jadi yang kolom keduanya tetap. Yang DY, determinan dari Y, yang kita rubah sekarang kolom keduanya. Kolom pertamanya tetap ini ya, sama. Sehingga DY adalah determinan dari A, C, P, R. Nah, bagaimana untuk mendapatkan X dan Y-nya? X adalah sama dengan DX dibagi D, sedangkan Y adalah DY dibagi D. Oke, begitu ya untuk penyelesaian cara inverse matrik dan cara determinan matrik. Berikutnya nanti kita akan mempelajari atau melihat bagaimana contoh untuk soal penyelesaian
sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan inverse matrik dan determinan matrik. Kita lihat contoh ketiga. Diketahui sistem persamaan linear dua variabel berikut: 2x ditambah 4y sama dengan 14, x dikurangi 5y sama dengan negatif 7. Selesaikan sistem persamaan linear tersebut dengan menggunakan cara inverse matrik. Yang kedua adalah dengan, atau yang B adalah dengan determinan matrik atau aturan Cramer. Kalau ini biasanya kan Anda bisa dengan mudah menyelesaikannya biasanya dengan eliminasi substitusi ya. Saya kira Anda sudah mahir ya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini dengan menggunakan eliminasi substitusi yang sudah dipelajari pada saat di kelas 10 dan di SMP ya. Nah, untuk kali ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan cara inverse matrik dan determinan matrik. Yang pertama, cara inverse matrik. Tadi persamaannya adalah 2x ditambah 4y sama dengan 14, x ditambah 5y sama dengan negatif 7. Persamaan linear dua variabel ini, sistem persamaan linear dua variabel ini, jika ditulis dalam bentuk matrik akan menjadi, nah ini koefisiennya ditulis 2, 4, ini berarti 1, negatif 5 ya, 2, 4, 1, negatif 5 ya. Kemudian ini adalah XY. Nah, ini adalah 14 negatif 7. Ya, ini adalah sebagai matrik A, ini matrik X, ini matrik B. Kalau ada AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B ya. Sehingga XY itu sama dengan inverse-nya ini 2, 4, 1, negatif 5. Dikalikan matrik B-nya adalah 14 negatif 7. Inverse dari matrik ini berarti 1 per 2 kali negatif 5 dikurangi 4 kali 1 atau 1 kali 4 ya. Kemudian ini ditukar yaitu negatif 5, ini dinegatifkan negatif 5, negatif 4, negatif 1, 2 dikalikan dengan matrik 14 negatif 7. Oke, sehingga 2 dikalikan negatif 5 adalah negatif 10, dikurangi 1 kali 4 adalah 4 ya. Ini masih sama tulisnya. Kemudian negatif 10 dikurangi 4 adalah negatif 14. Jadi 1 per negatif 14 ini dikalikan dua matrik ini, negatif 5 kali 14 adalah negatif 70 ditambah negatif 4 kali negatif 7 adalah 28. Negatif 1 dikalikan 14, negatif 14 ditambah 2 kali negatif 7 adalah sama dengan dikurangi 14. 1 per negatif 14 dikalikan matrik negatif 70 ditambah 28 adalah negatif 42. Negatif 14 dikurangi negatif 14 adalah negatif 28. Dikalikan 1 per negatif 14 berarti sama saja, masing-masing dibagi negatif 14. Negatif 42 dibagi negatif 14 sama dengan 3. Negatif 28 dibagi negatif 14 adalah sama dengan 2. Jadi penyelesaian untuk persamaan 2x ditambah 4y sama dengan 14, x dikurangi 5y sama dengan negatif 7, x-nya adalah sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 2. Oke. Ini adalah cara menyelesaikan dengan menggunakan inverse matrik. Bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan determinan matriks? Kita lihat berikut. Tadi
persamaan matriknya adalah matrik 2, 4, 1, negatif 5 kali matrik XY sama dengan 14, negatif 7. Maka determinannya adalah sama dengan determinan matrik A, yaitu determinan dari 2, 4, 1, negatif 5. Determinannya adalah 2 kali negatif 5, negatif 10, dikurangi 4 kali 1 adalah 4. Negatif 10 dikurangi 4 adalah negatif 14. Ini adalah D-nya. Bagaimana dengan dx-nya? Kita ganti kolom pertama dengan ini, matrik yang kanan. Jadi ini menjadi 14 negatif 7. Yang kolom kedua masih sama dengan ini. Kita cari determinannya. 14 kali negatif 5 adalah negatif 70. Dikurangi 4 kali negatif 7 berarti sama dengan ditambah 28. Negatif 70 ditambah 28 adalah negatif 42. Ini dx-nya. Sekarang dy-nya, berarti kita ganti kolom kedua. Kolom kedua ini diganti dengan yang sebelah kanan ini, yaitu 14 negatif 7. Kolom pertamanya masih tetap. Sehingga kita cari determinannya. 2 kali negatif 7 negatif 14 dikurangi 14 kali 1 14. Negatif 14 dikurangi 14 adalah negatif 28. Sehingga kita bisa menentukan nilai X-nya adalah sama dengan dx dibagi D. dx-nya itu ini tadi diperoleh negatif 42. D-nya adalah negatif 14. Negatif 42 dibagi negatif 14 sama dengan 3. Ini adalah nilai X-nya. Y-nya adalah sama dengan dy per D. dy-nya tadi adalah negatif 28. D-nya adalah negatif 14. Negatif 28 dibagi negatif 14 adalah sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari persamaan sistem persamaan linear 2 variabel di atas, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Jadi sama ya hasilnya dengan tadi antara cara inverse matrik dan cara determinan matrik. Oke, untuk memperlancar kemampuan kompetensi Anda bisa mencobanya dengan mengerjakan uji kompetensi berikut. Ada tadi seperti yang contoh sebelumnya, soal 1, soal 2, soal yang ketiga adalah ini sistem persamaan linear 2 variabel tadi bisa diselesaikan dengan 3 cara. Yang eliminasi substitusi ini materi kelas 10. Untuk membuktikan jawabannya ini ketiga cara untuk eliminasi substitusi inverse matrik, determinan matrik ini hasilnya harus sama. Kemudian untuk yang nomor 4 ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Kita tidak mempelajarinya untuk yang inverse matrik, maka ini hanya diselesaikan dengan 2 cara dulu, yaitu dengan eliminasi substitusi dan determinan matrik. Oke, bisa juga dilanjutkan dengan soal pilihan ganda berikut ya. Dan ini soal kedua. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat mencoba untuk selalu mencoba terus soal-soal latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.